Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salah. Asyhadu an la ilaha illallah la maulan siwa. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli al-baiti ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Bersyukur atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menggunakan segala kemampuan dalam rangka mentaati Allah dan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita mengucapkan, baik secara perkataan maupun perbuatan. Kita tunjukkan bahwasanya kita adalah pengikut setia Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga diistiqamahkan dalam sunnah beliau dan kelak pada mahsyar kita diakuinya sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil fiqih. Temanya fiqih tentang salat. Ya. Adapun yang akan kita bahas tentang orang-orang yang melakukan salat. Jadi bukan salatnya, tapi orang yang salat. Ya. Jadi orang yang salat itu ternyata Bapak ada bermacam-macam yang dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Sebelum kita masuk orang yang melakukan salat itu modelnya bagaimana, kita akan runtun dulu sejenak terkait dengan kisah tentang salat itu sendiri. Yang pertama kita mulai dari semua rukun Islam yang ada, semuanya disampaikan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril, kecuali salat. Nah, salat yang 5 waktu yang kita kerjakan tiap hari itu tidak melalui Jibril, tapi Rasulullah Nabi Muhammad sendiri yang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Jibril hanya menemani saja. Ya. Untuk lebih lanjutnya kita baca nanti kisah Isra Mi'rajnya Rasul. Barangkali kita sudah tahu bersama. Ya. Maknanya apa kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Kenapa kok tidak melalui perantara Jibril? Karena memang salat ini adalah sesuatu hadiah yang diberikan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai fadilah, keutamaan Nabi Muhammad dan umatnya kelak yang melakukan itu. Salatnya Nabi Musa juga ada, Pak.
Salatnya Nabi Ibrahim juga ada, salatnya Nabi Sulaiman juga ada. Bermacam-macam syariat pelaksanaan salat itu. Salatnya Nabi Musa gimana? Mereka diperintahkan salat hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika waktu-waktu tertentu. Perintahnya ada di dalam surat Al-Baqarah. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah. Itu perintah kepada Bani Israel. Tapi syariat solatnya beda dengan solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah solat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 5 kali dalam sehari semalam mempunyai gerakan diucapkan dan dibacakan ayat-ayat dan bacaan salat, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya salat merupakan ibadah yang paling mulia. Dari sebahagian para ulama mengatakan afdalul a'mal as-salah. Semulia-mulia amal adalah salat. Ulama kita mengatakan, mengambil dalil kenapa salat itu yang paling afdal, bukan dalam rangka meremehkan dengan yang lain, tidak ya, bukan dalam rangka mengenyampingkan ibadah zakat, dan tidak, bukan itu maksudnya. Agar kita bisa memahami bahwa salat ini adalah tiang agama, ya. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang mendirikan salat, maka ia telah mendirikan agama atau pondasi agama. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Siapa yang meninggalkan salat, sungguh ia telah merusak agama. Itu dalil pertama kenapa salat itu sangat penting untuk kita selalu jaga. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan hamba yang akan dihisab pertama kali adalah salat, bukan zakat, bukan haji. Nah, itu keutamaan salat yang harus kita ketahui, sehingga dalam melakukan aktivitas salat jangan sampai kita main-main, ya, jangan sampai kita main-main. Karena salat ini fardunya itu bukan melalui Jibril, perantara Jibril, bukan. Tapi Rasulullah Nabi Muhammadin sendiri yang menghadap Allah menerima titah untuk melakukan salat. Setelah para ulama, para sahabat, kemudian sampailah ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ini terjaga dari dulu, ya, sampai ke kita sekarang. Di zaman Rasul ada ciri-ciri orang yang melakukan salat itu macam-macam, ya, macam-macam. Persis kayak kita sekarang lah, ya. Kita juga dalam menunaikan ibadah salat bermacam-macam tipenya, ya, responnya bermacam-macam. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 2
ya, dua sifat ya, dua sifat karakter manusia yang melakukan salat. Yang pertama, orang yang beriman. Tuh, salatnya orang yang beriman. Yang kedua, Pak, salatnya orang munafik. Nah, ini mau kita bahas sebenarnya ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana posisi salat itu dalam agama kita. Kemudian sekarang kita melakukan aplikasi dalam lapangannya bagaimana? Nah ini, menerima salat itu sebagai ibadah yang diwajibkan kepada kita seorang muslim. Ya, apakah kategori berimankah kita menerima salat itu atau menunaikan salat itu, atau masih dalam kategori munafik? Nah, kita lebih lanjut, kita coba cari ayat di dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Yang pertama Al-Mu'minun, ayat kedua. Nah, ya. Yang kita jadikan rujukan untuk pengambilan literatur keilmuannya adalah tafsir At-Tabari dengan tafsir Ibnu Katsir. Nah, surat Al-Mu'minun ayat 1 bunyinya qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Nah, salah satu ciri orang yang beriman itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika mereka menunaikan salatnya, mereka melakukannya dengan cara khusyuk. Nah, sekarang khusyuk itu bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesia khusyuk apa, Pak? Khusyuk juga. Itu jeruk makan jeruk itu berarti. Ada enggak yang tahu di masjid ini khusyuk itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran? Bahasa Indonesianya apa, Pak? Konsentrasi. Berarti kita harus mencari KBBI kan? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, gitu kira-kira ya. Konsentrasi. Nah, boleh kita ambil satu. Ada lagi yang lain? Fokus. Fokus. Konsentrasi, fokus agak mirip lah ya. Paham arti yang dibaca. Oke. Bisa juga. Itu khusyuk namanya ya. Baik. Ada lagi, Pak? Serius. Makna serius ini tidak main-main dalam sholat ya. Bacanya juga nggak capcus. Apa capcus? Bahasa sekarang. Nah, kira-kira gitu ya. Serius. Oke, kita ambil. Nah, ternyata Imam Ibnu Katsir, pandangan beliau tentang orang yang khusyuk dalam salat itu, hafadhu absarahum ila mawdi'is sujudihim. Mata mereka memfokuskan ke tempat sujud atau merendahkan, menundukkan pandangan mereka ketika dalam salat ke tempat sujud. Itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir pula dijelaskan bahwanya khusyuk itu adalah terjadi ayat ini dan turunnya ayat ini. Wa qala Muhammad ibnu Sairin, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Kata Ibnu Sairin, dulu pernah sahabat Rasulullah kalau salat itu apa yang mereka kerjakan ketika salat? Yarfa'una absarahum ila sama. Allahu Akbar. Gitu. Para sahabat dulu seperti itu, kata Ibnu Sairin dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Yarfa'una absarahum ila sama fi salatin. Falamma nazalat hadhihi al-ayat, maka tatkala turun ayat ini, maka mereka diarahkan hafadhu absarahum ila mawdi'is sujud. Ya, jadi ini landasan keilmuannya seperti itu Bapak ya. Jadi dulu orang-orang yang melakukan salat itu bermacam-macam. Mereka melakukan salat itu dengan bermacam gerakan. Ya, kadang dia ngelihat ke atas, ke samping, kiri kanan, garuk-garuk, ngupil sambil salat, macam-macam. Nah, ini dikatakan khusyuk tidak? Tidak, melalui hadis Rasulullah itu. Jadi kita hanya bisa melakukan salat dan yang dituntut kepada kita adalah hafadhu, mereka menaruh atau melihat ke tempat sujud tanpa banyak gerakan-gerakan yang di luar yang diperintahkan. Nah, itu pandangan Ibnu Katsir. Tapi ada pandangan dalam tafsir At-Tabari dijelaskan maksud dari orang-orang yang mereka melakukan salat dengan khusyuk itu adalah khaifuna sakinun. Ada rasa takut di dalam hati mereka. Ada rasa ketenangan di dalam jiwa mereka. Nah, itu. Jadi kalau umpamanya tadi ada yang mengatakan serius, ada yang mengatakan fokus, ada yang mengatakan apa lagi tadi itu? Konsentrasi. Nah, mungkin ini yang paling cocok. Ya, bukan menyampingkan yang lain ya. Kenapa? Khaifun, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka takut. Ya, ketika mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah ini juga Bapak. Ada tadi Bapak kita yang sebelah sana faham arti salat. Nah itu juga mendukung untuk menghadirkan kekhusyuan itu. Kenapa? Karena gitu. Ini tidak Allahu Akbar. Dia mengatakan dalam salatnya Allah Maha Besar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Allah Maha segala-galanya dalam kehidupannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan kalau bukan karena izin Allah. Maka Allah itu adalah Maha Besar. Tapi sifat sombongnya masih ada. Sifat iri dalam hatinya masih ada. Sifat ta'ajub dalam hatinya masih ada. Berarti tidak bisa memaknai salat dalam kehidupannya, Pak. Sebahagian para ulama juga mengatakan bahwasanya orang itu khusyuk dalam salatnya bukan dia diam saja merunduk kepalanya menuju tempat sujud, tapi pada intinya salat itu adalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu baru salat khusyuk namanya, Pak. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah pelaku salat untuk tidak melakukan kemungkaran dan kekejian dalam kehidupannya. Nah, ini komponen ini harus berhadir dalam diri kita ketika melakukan salat, Pak. Ya, bisa nggak kira-kira dalam rangka kita mengharungi kehidupan di muka bumi ini,
Ketika kita berbuat sesuatu, kita bisa diarahkan oleh salat kita. Kita bisa dilarang oleh salat kita. Ketika kita ingin berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kalau ini bisa, insya Allah, inilah yang disebut dengan salat yang khusyuk tadi. Teraplikasikan nilai-nilai salat dalam kehidupannya sehari-hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Tidak ada pujian kecuali hanya memuji Allah. Orang lain memuji saya, sehakikatnya pujian itu kembali kepada Allah. Ketika saya dipuji, tidak berhak untuk sombong. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti saya diperintahkan untuk memberi kasih dan memberi sayang kepada orang lain. Istri disayang, anak disayang, teman disayang, semuanya disayang. Tidak ada rasa dia benci kepada orang lain. Nah, kira-kira bisa nggak diaplikasikan dalam kehidupan ini? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kelak nanti saya di padang mahsyar gimana? Tidak ada daya upaya yang saya bisa lakukan karena pemilik alam semesta ini dan pemilik alam gaib akhirat itu hanya milik Allah. Maka saya harus berwaspada sehingga kelak di padang mahsyar saya tidak ditelantarkan oleh sang pemilik alam gaib itu. Hadir enggak dalam kehidupan kita seperti itu, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah, dan hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, masih ada enggak ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain yang kita hadirkan di dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala? Masih adakah hal lain yang bisa yang selalu kita turuti kecuali Allah Subhanahu wa taala? Masih ada? Kalau masih ada, berarti iyyaka na'budu belum meresap, belum mendalam dalam diri kita. Maksudnya Pak, masih ada aturan-aturan yang kita lakukan, yang kita taati kecuali aturan Allah. Ketaatan kita masih pernah kita persembahkan kepada selain Allah. Contoh, Bapak yang bekerja di perusahaan punya bos. Ada manajernya, ya, ada top manajer, ada direktur. Umpama ketika manajer mengatakan ini harus lakukan, tapi menurut Anda, menurut saudara bahwa itu melanggar aturan syariat Islam. Nah, ini permasalahannya mau patuh atau tidak. Nah, kalau tidak patuh, ya, berarti hanya kepada Allah kepatuhan itu. Tapi kalau kita patuh kepadanya, maka kepatuhan itu masih ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tidak ada tempat lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhnya di medsos. Ya. Mengeluhnya ke tetangga. Jangan, Pak. Iya, awali sesuatu keluhan kita itu kepada Allah. Adapun ikhtiar yang kita lakukan untuk lepas dari permasalahan kita,
Nah ini boleh kita diskusikan kepada orang lain, tidak ada masalah. Dan itu juga diperintahkan. Ya, tidak ada masalah, ceritakan. Kalau dia ya bisa membantu kan, nah dibantu dan dia dapat pahala juga kan. Tapi awwalu syai' ilallah. Segala sesuatu yang kita keluhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Jadi makna khusyuk itu adalah bisa memaknai bacaan salat yang ada di dalam bacaan-bacaan yang selalu diucapkan setiap salat. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Itu khusyuk. Belum kita bahas tentang doa iftitah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Tuhan pengurus atau pengatur seluruh alam. Apalagi yang kita bisa lakukan, Pak? Kalau kita sudah serahkan semuanya kepada Allah, tidak ada, Pak. Kalau tidak kepatuhan, tidak ada yang kita bisa hantarkan, persembahkan kepada Allah kecuali pengabdian yang sempurna, karena kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memaknai dalam setiap bacaan salat. Itu juga disebut dengan khusyuk. Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam ayat suci Al-Quran ada dua ayat yang menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang melakukan ataupun yang mendirikan salat itu hanya mereka-mereka yang beriman, yang benar-benar mendirikan salat sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 2. Yang kedua, Bapak, di dalam surat Al-Ma'arij ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala salatihim daimun." Nah, tapi kalau yang tadi alladzina hum 'ala salatihim khashi'un, itu khusyuk tadi. Nah, sekarang alladzina hum 'ala salatihim daimun. Maknanya apa di dalam tafsir Ibnu Katsir? Alladzina yuhafizuna awqatas salah. Mereka-mereka yang selalu menjaga waktu-waktu salat. Nah, itu. Mereka salat, oke salat, tapi di akhir-akhir waktu. Nah, berarti menyalahi dari hadis Rasulullah, afdhalus salati fi awwali waqtiha. Tuh. Jadi maksudnya orang-orang yang beruntung itu adalah mereka yang melakukan salat pada waktu yang sudah ditentukan. Melalui penjelasan dari hadis, afdalnya salat itu dilakukan di awal waktu. Nah, kalau dilakukan di pertengahan waktu, kalau dilakukan di akhir waktu, maka khawatir yang terjadi adalah ciri yang kedua. Tadi ada dua ciri orang yang melakukan salat itu, mulai dari Nabi Muhammadin sampai saat sekarang ini. Yang pertama, salatnya orang yang beriman, dan salatnya orang yang munafik. Saya khawatir salat yang munafik ini yang terjadi kepada kebanyakan kaum muslimin. Ya. Kalau salat orang munafik itu kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat 142, Bapak. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
Mereka orang munafik ketika mau mendirikan salat, mereka mendirikannya dengan malas-malasan. Ya, ogah-ogahan. Iya. Nah, ini sudah tahu waktunya sudah masuk salat zuhur, umpama, ya kan? Terus masih ada kesibukan yang lain. Tidak langsung connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khawatir itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu qusala. Malas-malasan. Yang paling parah, luput dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini yang disebut dengan meninggalkan salat dengan sengaja. Nah, ciri munafik itu kalau kita lihat di dalam tafsir, yusalluna mura'atan. Mereka salat itu karena pamer. Biar kalau Abdullah bin Ubay bin Salul salatnya itu di belakang Rasul itu, Pak. Di samping Abu Bakar persis. Padahal dia tokoh munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang di sekitarnya yang dikategorikan munafik itu, mereka salatnya hanya karena mengharapkan biar dilihat oleh Rasul dan para sahabat bahwa mereka adalah sahabat Rasul dan sahabatnya para sahabat itu sendiri. Jadi hadirnya dia di majelis Rasul, hadirnya dia di masjid Rasul agar supaya dilihat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia munafik, musuh dalam selimut. Nah, itu tokoh munafik. Nah, semoga kita di sini jangan sampai nih, ya. Kita datang ke sini jauh-jauh, ya kan? Hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya. Yang itu yang pertama. Kemudian mutakasiluna wa mutathaqaluna. Mereka bermalas-malasan dan merasa berat untuk melakukan salat itu, Bapak. Tar dulu, masih jam segini. Ya? Ini nanggung ini. Ntar mutasaqalun. Merasa berat untuk menunaikan salat. Ya? Yang kedua, yang ketiga, la yarjuna thawaban. Mereka tidak menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada tujuan salat itu kecuali hanya menunaikan untuk menggugurkan kewajiban saja. Kalau munafik, mereka yang melakukan salat karena biar dilihat oleh Rasul dan para sahabat bahwa mereka adalah seorang yang beriman. Tapi kalau ini la yarjuna thawaban, mereka tidak mengharapkan apapun dari salat itu. Kemudian wala ya'taqiduna tarakaha iqaban, mereka tidak yakin dan tidak mempercayai bahwa ketika mereka meninggalkan salat akan mendapatkan balasan siksaan dari Allah. Nggak percaya mereka itu. Kalau mereka nggak salat, biasa saja, Pak. Tidak merasa bersalah. Tidak merasa berdosa. Kalau meninggalkan salat. Atau menyia-nyiakan salat. Ya. Nah, ini salatnya munafik.
wa la ya'taqiduna tarakaha iqaban. Orang munafik itu ketika tidak melakukan salat, mereka tidak meyakini bahwa mereka mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti tidak ada efek bagi mereka kewajiban salat itu. Kalau kita kan alhamdulillah, Pak. Kalau nggak salat kan kita ya Allah merasa bersalah. Merasa hal ini sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih ada rasa itu di dalam jiwa kita masing-masing. Ya, berarti kita terhindar dari ya sifat munafik. Kalau yang ketiga, tapi kalau tasaqulun itu mungkin merasa berat, ya, merasa berat dan malas-malasan ketika mau sholat atau ketika melakukan sholat. Tidak menyempurnakan semuanya dengan baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dimuliakan Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Makashifatul Qulub berkomentar tentang salat orang-orang yang dikategorikan masuk ke dalam golongan munafik itu, Pak. Golongan munafik itu kalau mereka meninggalkan salat merasa tidak bersalah. Yang kedua, orang munafik itu ketika salat tidak ada yang mereka inginkan dari salat mereka. Yang ketiga, orang munafik itu merasa berat rasa hati mereka dalam menunaikan ibadah salat. Yang ciri yang tiga-tiga ini, Bapak, Imam Al-Ghazali berkomentar di dalam kitabnya Makashifatul Qulub. Beliau berkata, orang-orang yang tidak melakukan salat atau berciri seperti ciri orang munafik ketika melakukan salat, maka Allah akan siksa dia dengan 5 siksaan. Nah, ya. Kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, naz'al barakati an umrihi, Allah akan cabut keberkahan umurnya. Apa itu berkah, Pak? Ada yang tahu berkah itu apa? Bukan yang ditenteng itu loh. Habis tahlilan. Bukan. Itu berkat. Wah, itu bahasa Arab juga itu. Ya. Ya, berkah itu apa, Pak? Bernilai tinggi. Oke. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya selalu kebaikan dalam kehidupan seseorang. Itu namanya berkah. Orang yang salatnya ciri yang ketiga ini, umurnya dicabut oleh Allah dari keberkahan itu. Maka banyak orang yang melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dengan sesuatu yang tidak ada nilai ibadahnya. Ya, banyak, Pak. Tidak ada nilai ibadah. Sepanjang hayat umurnya dipergunakan sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang melalaikan salat. Atau berciri seperti ciri orang munafik yang tadi, yang 3 tadi. Itu Allah cabut keberkahan dari umurnya. Ini maksud keberkahan ini seperti ini, Pak. Ada orang yang meninggal umurnya 20 tahun. Ditimbang amalnya, Pak. Diperiksa amalnya itu seolah-olah dia berumur 100 tahun. Itu namanya berkah.
Umur yang berkah itu banyak kebaikan yang dia lakukan. Ada orang Pak berumur 90 tahun. Seolah-olah yang dilakukan kebaikan dalam kehidupannya hanya berumur 15 tahun. Berarti umurnya sia-sia berapa tahun itu? Ini namanya naza'allahul barakata an umurihi. Allah mencabut keberkahan umurnya. Dan dia bingung mau mempergunakan waktu yang Allah berikan itu kemana yang dia lakukan. Disuruh ngaji kagak mau ngaji, pengennya nonton aja. Ya, disuruh ta'lim gak mau, pergi aja. Ngapain? Nongkrong, ngobrol. Ya. Ini nggak tahu dia umurnya itu mau dikemanakan. Itu ciri-ciri orang yang bersifat munafik. Yang kedua Bapak yang dimuliakan Allah, tamhu simas salihina min wajhihi, Allah akan hapus ciri-ciri orang soleh dari wajahnya. Itu orang yang sering mengabaikan sholat, atau yang paling khusus tadi bersifat sholatnya seperti sifat munafik. Dia mengaku muslim, dia agamanya Islam, tapi sholatnya kayak gitu. Ini aura orang soleh dari wajahnya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah itu, walaupun dia ganteng, oh iya kan, mukanya tapi nggak sholat, itu kita melihatnya tidak senang, ya. Tapi kalau dia nggak sholat, itu ada masalah itu, ya. Nah, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajjiruhu Allahu alaih. Setiap amalan yang pernah dia lakukan, maka Allah tidak akan membalasnya sedikit pun. Ya. Yang keempat, la yarfa'u lahu du'a ila sama. Ya. Orang yang mengabaikan salat berciri seperti ciri orang munafik, doanya tidak sampai ke langit. Kata Imam Al-Ghazali, gak sampai ke langit. Yang terakhir, laisa lahu hadzum fi du'a'is salihin. Orang yang mengabaikan salat, maka tidak ada bagian baginya dari setiap doa-doa orang soleh. Kita ini orang soleh semua nih, insya Allah, amin. Kita doa Pak. Kita doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang yang mengabaikan salat nggak dapat ini Pak. Kata Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi rugi di kita. Makanya di dalam tahiyat itu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini keselamatan yang dimaksud ini bagi mereka-mereka yang mengabaikan salat dalam hidupnya, tidak dapat keselamatan itu. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak yang dimuliakan Allah. Pada intinya, ibadah salat merupakan ibadah yang paling afdal dalam syariat Islam. Maka dengan demikian kita berharap tunaikanlah salat itu dalam keadaan khusyuk, serius, fokus. Kemudian hadirkan nilai-nilai apa yang dilantunkan dalam salat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ciri salatnya orang yang beriman. Yang kedua, jangan sampai kita termasuk kepada ciri munafik ketika melakukan salat, mengabaikan waktu salat.
bermain-main di dalam salat, tidak fokus dalam salat. Bahkan yang paling parah Bapak, meninggalkan salat tanpa merasa bersalah sedikit pun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik, barangkali itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat pribadi, kemudian kepada kaum muslimin yang berhadir pada kesempatan kali ini dan dimanapun berada. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sebuah renungan buat kita semua, kepada kita-kita pelaku salat yang alhamdulillah di masjid kita ini selalu ramai. Semoga kitalah orang-orang yang beriman itu. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.